Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, sampai ketemu di mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan untuk semester 7. Kali ini bersama saya, Arif Farida. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan nama Arif Farida, cuman orangnya yang mana sih? Mungkin masih ada yang asing karena ada anak transfer mungkin ya. Nah, teman-teman, untuk semester ini ketemu saya di mata kuliah praktik yang sebelumnya kadang kita ketemu di mata kuliah teori gitu kan ya. Nah, alhamdulillahnya senengnya saya gitu ya. Akhirnya semester ini ada mata kuliah offline. Nanti kita bisa ketemu, oh ini loh yang namanya si A, ini loh yang namanya si B, yang kadang tuh waktu kita online dia aktif, waktu kita online dia sempat jawab, tanya dan lain sebagainya. Akhirnya saya dipertemukan sama teman-teman sebelum teman-teman lulus gitu ya. Jujur saya senang banget di semester ini gitu. Nah, sekarang langsung kita ke mata kuliah tentang praktikum akuntansi keuangan lanjutan. Sebenarnya apa sih mata kuliah ini? Sebenarnya mata kuliah ini adalah lanjutannya dari teori akuntansi keuangan lanjutan. Nah, teman-teman kan dulu kalau nggak salah dapatnya 2 ya. Saya dapat infonya teman-teman dapat 2. Jadi AKL 1 sama AKL 2. Atau mungkin ada yang dapatnya dulu ingatnya di materi, saya lupa bu satu apa dua, cuman materinya saya ingat adalah ini. Nah, di kesempatan kali ini AKL itu digabung, jadi cuman dapat 1 kali praktek akuntansi keuangan lanjutan. Nah, nanti kita pilih mata kuliah yang tema atau babnya itu yang relate dengan dunia kerja. Jadi kayak contohnya di sini ada firma yang akan kita bahas pertama kali, nanti ada konsinyasi, terus ada lagi pembubaran firma, terus nanti kita akan belajar beberapa perusahaan yang jenis perusahaan lah kayak gitu ya, jenis perusahaan. Misalnya nanti juga ada selain konsinyasi juga barang-barang yang lainnya. Jadi kita kayak bahas yang dulunya pernah dibahas di teori tapi di sini kita praktek. Nah, pentingnya mata kuliah ini tuh apa sih? Kalau dulu mungkin soalnya itu nggak terlalu banyak, saya juga nggak tahu pastinya ya. Dulu mungkin ada teori, terus ada praktek. Nah, mungkin soalnya ini komponennya cuman 50% ke bawah. Tapi kalau kita di praktikum ini, kita akan bahas soalnya itu jauh lebih banyak persentasenya. Maka nanti jangan heran teman-teman, wah baru sedikit pembahasan kok sudah soal, Nah, dari soal itu sebenarnya kita akan bahas kulik satu-satu. Jadi misalnya ada satu pengertian, terus nanti lah pembahasan selanjutnya dalam bentuk contoh soal. Jadi nggak langsung dikasih soal terus kalian ngerjakan, enggak, tapi sedikit pembahasan langsung ke contoh soal. Contoh soal kita bahas bareng-bareng dulu, setelah itu baru ke latihan soalnya gitu. Nggak terus gimana bu nanti tugas dan lain sebagainya, apakah soalnya sebagai tugas? Enggak teman-teman, jadi tidak setiap minggu akan ada tugas, enggak, tapi akan ada latihan soal, iya. Bisa jadi 2 minggu sekali, bisa jadi 3 minggu sekali baru ada latihan soal yang dinilai sebagai tugas kayak gitu. Jadi teman-teman tenang aja, dan tugasnya itu pun tentunya udah dibahas sebelumnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan, misalnya nggak bisa ikut offline, jadwalnya offline, ikut aja online, nggak masalah. Kalau misalnya ketinggalan online juga pas lagi nggak bisa, pas lagi hujan dan lain sebagainya, bisa ngikutin podcastnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena kita kan sudah menyediakan berbagai jenis layanan dalam pengajaran kayak gitu ya. Jadi ada online, ada offline, terus nanti onlinenya bisa by video kita gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat buat kuliah, termasuk di mata kuliah praktikum akuntansi keuangan, di mana mata kuliah ini akan sering bahas tentang soal-soalnya, tapi masih ada sedikit materi untuk mengingat sebagai pengantar. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut kalau langsung dikasih soal gitu ya. Oke, sebelum ke materinya, mungkin ke kontrak kuliah dulu kali ya teman-teman. Jadi kontrak kuliahnya nanti akan ada beberapa yang perlu kita sepakati. Nah, yang pertama tentunya ada nilai terkait UTS sama UAS, dan itu 25%. Nah, kesepakatannya akan dibahas dalam pertemuan offline kita gitu ya, atau pertemuan pertama kita nanti di online atau offline gitu.
Terus yang selanjutnya adalah adanya nilai tugas, karena kita praktik jadi ada nilai tugas. Terus ada kuisnya itu teman-teman, kalau tugas itu kan nggak mesti harus 1 minggu sekali, bisa jadi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu ya. Tapi kalau kuis itu rapelan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 yang biasanya saya kasih di pertemuan ke-7 kayak gitu. Nah nanti ada juga nilai etika sebesar 10%. Contoh dari etika tuh kayak gini teman-teman, ketika ada temennya yang nanya, ternyata yang satunya tuh ngoceh aja, nggak menghargai. Nah itu kan juga kurang bisa memperhatikan atau menghargai temennya. Jadi itu bagian dari etika kayak gitu ya. Kenapa sih Bu kok ada nilai etika gitu ya? Sedikit banyak harapannya itu ya, harapannya ini juga membuat kita itu yang namanya orang pasti kan pengen dihargai. Nah sebelum kita menuntut orang lain menghargai, setidaknya kita bisa menghargai orang lain dulu gitu. Itu sih. Nah prosentasenya kuisnya 20%, tugasnya 20%, etikanya 10% gitu. Nanti kita sepakati lagi ya waktu di kelas, apakah sesuai komponen ini atau ada komponen yang kita rubah gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita ngomongin kontrak kuliah, terus kita juga udah kenalan tadi tentang praktikum akuntansi keuangan lanjutan. Salah satunya kita bahas tentang konsinyasi, salah satunya kita bahas tentang persekutuan, mulai dari pembentukan, pembubaran, dari persekutuan pun juga gimana di dalamnya yang kita bahas itu seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa join terus di mata kuliah praktikum akuntansi keuangan lanjutan nantinya ya, bersama saya Arif Farida. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi untuk pertemuan 1 di sebab selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.